Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Sylvia Utami dengan NIM belakang 040 dari kelas 2B Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi terkait analisis fonem untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah fonologi yang diampu oleh Ibu Neneng Nurjana, Magister Humaniora. Selamat menyaksikan teman-teman. Baik, untuk materi yang pertama adalah analisis fonem. Sebelumnya, saya akan sedikit menjabarkan apa itu fonem terlebih dahulu. Fonem adalah satuan bunyi terkecil yang memiliki fungsi sebagai pembeda makna. Analisis fonem dilakukan dengan cara mencari pasangan minimal. Apa itu pasangan minimal? Pasangan minimal adalah dua ujaran atau dua kata yang salah satu unsurnya berbeda. Atau lebih jelasnya, pasangan minimal adalah sebutan bagi dua kata atau dua morfem yang berbeda, yang memiliki jumlah fonem yang sama, tetapi terdapat satu fonem yang berbeda, sehingga fonem tersebut menyebabkan perbedaan bunyi dan makna. Analisis fonem bertujuan untuk dapat mengetahui apakah dari dua kata atau dua morfem tersebut memiliki perbedaan makna atau tidak. Untuk contohnya bisa teman-teman perhatikan pada tabel pasangan minimal berikut ini. Untuk contoh pertama, sama-sama kita lihat terdapat perbedaan fonem beh dan peh yang merupakan pasangan minimal dari kata baku dan paku. Kata baku dan paku merupakan dua kata yang memiliki satu bunyi yang berbeda, yaitu bunyi beh dan peh. Bunyi beh dan peh bisa disebut sebagai fonem karena bunyi beh dan peh ini memiliki fungsi sebagai pembeda makna antara dua kata tersebut. Kata baku memiliki makna pokok atau utama, sedangkan kata paku memiliki makna benda bulat panjang dari logam yang berkepala dan berujung runcing. Maka dari itu, bunyi beh pada kata baku dan bunyi peh pada kata paku disebut sebagai fonem. Lalu untuk contoh yang kedua, terdapat perbedaan fonem i dan u yang merupakan pasangan minimal dari kata hari dan haru. Kata hari dan haru merupakan dua kata yang memiliki satu bunyi yang berbeda, yaitu bunyi i dan u. Bunyi i dan u bisa disebut sebagai fonem karena bunyi i dan u ini memiliki fungsi sebagai pembeda makna antara dua kata tersebut. Kata hari memiliki makna waktu dari pagi sampai pagi lagi, sedangkan kata haru memiliki makna rawan hati, yaitu kasihan atau iba. Maka dari itu, bunyi i pada kata hari dan bunyi u pada kata haru disebut sebagai fonem. Lalu untuk contoh selanjutnya terdapat perbedaan fonem geh dan teh yang merupakan pasangan minimal dari kata gua dan tua. Kata gua dan tua merupakan dua kata yang memiliki satu bunyi yang berbeda, yaitu bunyi geh dan teh. Bunyi geh dan teh bisa disebut sebagai fonem karena bunyi geh dan teh ini memiliki fungsi sebagai pembeda makna antara dua kata tersebut. Kata gua memiliki makna liang atau lubang besar pada kaki gunung dan sebagainya. Sedangkan kata tua memiliki makna sudah lama hidup atau sudah tidak muda lagi. Maka dari itu, bunyi geh pada kata gua dan bunyi teh pada kata tua disebut sebagai fonem. Lalu untuk contoh selanjutnya terdapat perbedaan fonem a dan i yang merupakan pasangan minimal dari kata pada dan padi. Kata pada dan padi merupakan dua kata yang memiliki satu bunyi yang berbeda,
yaitu bunyi A dan I. Bunyi A dan I bisa disebut sebagai fonem karena bunyi A dan I ini memiliki fungsi sebagai pembeda makna antara dua kata tersebut. Kata pada memiliki makna kata depan yang dipakai untuk menunjukkan posisi, sedangkan kata padi memiliki makna tumbuhan yang menghasilkan beras. Maka dari itu, bunyi A pada kata pada dan bunyi I pada kata padi disebut sebagai fonem. Lalu, untuk contoh yang terakhir, terdapat perbedaan fonem meh dan ceh, yang merupakan pasangan minimal dari kata muri dan curi. Kata muri dan curi merupakan dua kata yang memiliki satu bunyi yang berbeda, yaitu bunyi meh dan ceh. Bunyi meh dan ceh bisa disebut sebagai fonem karena bunyi meh dan ceh ini memiliki fungsi sebagai pembeda makna antara dua kata tersebut. Kata muri memiliki makna Museum Rekor Indonesia, sedangkan kata curi memiliki makna ambil milik orang lain secara diam-diam. Maka dari itu, bunyi meh pada kata muri dan bunyi ceh pada kata curi disebut sebagai fonem. Teman-teman, sekarang kita beralih pada materi yang selanjutnya, yaitu penjabaran fonem yang berada pada tabel analisis fonem sebelumnya. Penjabaran fonem berikut ini berdasarkan tabel IPA atau the International Phonetic Alphabet. Tabel IPA ini digunakan apabila kita ingin mengetahui bagaimana cara pembunyian bahasa dengan baik dan benar. Baik teman-teman, kita mulai dari penjabaran fonem konsonan berdasarkan tabel IPA. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu konsonan. Konsonan adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan cara menghambat aliran udara pada salah satu tempat di saluran suara di atas glotis, atau laring, atau pangkal tenggorokan, atau biasa kita sebut sebagai pita suara. Teman-teman, sama-sama kita lihat pada tabel berwarna pink tua di bagian atas dan berjejer ke samping merupakan tempat artikulasi, dan tabel berwarna pink tua yang berada di sebelah kiri dan berjejer ke bawah merupakan cara artikulasi. Yang pertama, ada bilabial plosif. Bilabial adalah bunyi atau fonem yang dihasilkan karena terjadinya penyempitan dua bibir, yakni bertemunya bibir bawah dan bibir atas. Lalu, plosif adalah konsonan yang dihasilkan jika udara yang keluar tertutup secara sempurna dan terbuka secara tiba-tiba sehingga bunyinya meletup. Contoh dari bilabial plosif adalah bunyi peh dan beh. Bunyi peh dan beh dihasilkan karena terjadinya pertemuan antara bibir atas dan bibir bawah. Lalu bunyinya meletup. Oleh karena itu, bunyi beh dan peh disebut sebagai bilabial plosif. Lalu yang selanjutnya ada alveolar plosif. Alveolar adalah bunyi yang terbentuk dengan cara menempelkan ujung atau daun lidah pada pangkal gigi. Lalu, plosif adalah konsonan yang dihasilkan jika udara yang keluar tertutup secara sempurna dan terbuka secara tiba-tiba, sehingga bunyinya meletup. Contoh dari alveolar plosif adalah bunyi teh. Bunyi teh dihasilkan karena terjadinya pertemuan antara ujung lidah dengan pangkal gigi. Lalu, bunyinya meletup. Oleh karena itu, bunyi teh disebut sebagai alveolar plosif. Lalu, yang selanjutnya ada palatal plosif. Palatal adalah bunyi yang dihasilkan dengan cara menempatkan bagian depan lidah pada langit-langit keras. Lalu, plosif adalah konsonan yang dihasilkan jika udara yang keluar tertutup secara sempurna dan terbuka secara tiba-tiba, sehingga bunyinya meletup.
Contoh dari palatal plosif adalah bunyi c. Bunyi c dihasilkan karena terjadinya pertemuan antara lidah dan langit-langit keras dan juga bunyinya meletup. Oleh karena itu, bunyi c disebut sebagai palatal plosif. Lalu yang selanjutnya ada velar plosif. Velar adalah bunyi yang dihasilkan oleh dorsum atau bagian belakang lidah yang diangkat ke arah velum atau langit-langit lunak. Lalu, plosif adalah konsonan yang dihasilkan jika udara yang keluar tertutup secara sempurna dan terbuka secara tiba-tiba, sehingga bunyinya meletup. Contoh dari velar plosif adalah bunyi g. Bunyi g dihasilkan karena terjadinya pertemuan antara dorsum dan velum, lalu bunyinya meletup. Oleh karena itu, bunyi g disebut sebagai velar plosif. Dan yang terakhir, ada bilabial nasal. Bilabial adalah bunyi atau fonem yang dihasilkan karena terjadinya penyempitan dua bibir, yakni bertemunya bibir bawah dan bibir atas. Lalu, nasal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan cara mengeluarkan udara melalui hidung sehingga menghasilkan bunyi sengau. Contoh dari bilabial nasal adalah bunyi meh. Meh. Bunyi meh dihasilkan karena terjadinya pertemuan antara bibir atas dan bibir bawah, lalu bunyinya sengau. Oleh karena itu, bunyi meh disebut sebagai bilabial nasal. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan mulai penjabaran fonem vokal atau vowel melalui tabel IPA. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu vokal. Vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan oleh arus udara dari paru-paru melalui pita suara. Berbeda dengan konsonan, vokal adalah bunyi bahasa yang tidak memiliki hambatan. Pada tabel berwarna pink tua di bagian atas dan berjejer ke samping merupakan posisi lidah. Dan tabel berwarna pink tua yang berada di sebelah kiri dan berjejer ke bawah merupakan bentuk posisi rahang. Pembunyian fonem vokal dilakukan dengan cara membuka rahang. Contohnya, yang pertama ada fonem I. Bunyi I dihasilkan oleh posisi lidah yang berada di depan dan rahangnya tertutup. Lalu yang kedua ada fonem U. Bunyi U dihasilkan oleh posisi lidah yang berada di belakang dan rahangnya tertutup. Lalu yang terakhir ada fonem A. Bunyi A dihasilkan oleh posisi lidah yang berada di depan dan rahangnya terbuka. Baik teman-teman, sekarang kita beralih pada materi berikutnya, yakni distribusi fonem. Distribusi fonem adalah semua posisi yang ditempati oleh fonem. Letak atau posisinya ada di 3 tempat, yaitu posisi awal, tengah, dan akhir. Sedangkan satuan yang dilihat adalah silabel kata. Baik teman-teman, yang pertama mari kita sama-sama melakukan analisis terhadap distribusi fonem vokal. Yang pertama ada fonem A. Fonem A yang berada pada posisi awal, contohnya ada pada kata atap. Lalu, fonem A yang berada pada posisi tengah, contohnya ada pada kata baku. Dan fonem A yang berada pada posisi akhir, contohnya ada pada kata tua. Tua. Lalu, yang selanjutnya ada fonem I. Fonem I yang berada pada posisi awal, contohnya ada pada kata ikan. Lalu, fonem I yang berada pada posisi tengah, contohnya ada pada kata ringan. Dan fonem I yang berada pada posisi akhir, contohnya ada pada kata hari. Lalu, yang selanjutnya ada fonem U.
fonem U yang berada pada posisi awal, contohnya ada pada kata udara. Lalu, fonem U yang berada pada posisi tengah, contohnya ada pada kata busur. Dan fonem U yang berada pada posisi akhir, contohnya ada pada kata haru. Lalu yang selanjutnya ada fonem E. Fonem E yang berada pada posisi awal, contohnya ada pada kata edukasi. Lalu, fonem E yang berada pada posisi tengah, contohnya ada pada kata bebas. Dan fonem E yang berada pada posisi akhir, contohnya ada pada kata tempe. Dan yang terakhir ada fonem O. Fonem O yang berada pada posisi awal, contohnya ada pada kata orang. Lalu, fonem O yang berada pada posisi tengah, contohnya ada pada kata botol. Dan fonem O yang berada pada posisi akhir, contohnya ada pada kata sampo. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan analisis terhadap distribusi fonem konsonan. Yang pertama ada fonem B. Fonem B yang berada pada posisi awal, contohnya ada pada kata budak. Lalu, fonem B yang berada pada posisi tengah, contohnya ada pada kata abad. Dan fonem B yang berada pada posisi akhir, contohnya ada pada kata habib. Lalu yang selanjutnya ada fonem P. Fonem P yang berada pada posisi awal, contohnya ada pada kata pada. Lalu fonem P yang berada pada posisi tengah, contohnya ada pada kata api. Dan fonem P yang berada pada posisi akhir, contohnya ada pada kata atap. Lalu yang selanjutnya ada fonem G. Fonem G yang berada pada posisi awal, contohnya ada pada kata gua. Lalu fonem G yang berada pada posisi tengah, contohnya ada pada kata pagar. Dan fonem G yang berada pada posisi akhir, contohnya ada pada kata prolog. Lalu yang selanjutnya ada fonem T. Fonem T yang berada pada posisi awal, contohnya ada pada kata tua. Lalu, fonem T yang berada pada posisi tengah, contohnya ada pada kata hantu. Dan fonem T yang berada pada posisi akhir, contohnya ada pada kata berat. Dan yang terakhir ada fonem M. Fonem M yang berada pada posisi awal, contohnya ada pada kata muri. Lalu fonem M yang berada pada posisi tengah, contohnya ada pada kata amanah. Dan fonem M yang berada pada posisi akhir, contohnya ada pada kata bom. Baik teman-teman, sekarang kita beralih pada materi selanjutnya, yaitu analisis jenis kluster. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu kluster. Kluster adalah dua fonem konsonan atau lebih yang diucapkan secara sekaligus. Di sini saya akan menggunakan fonem S. Analisis jenis kluster dilakukan untuk mengetahui struktur silabel, struktur fonotaktik, dan jenis silabelnya. Struktur silabel atau suku kata ada dua, yaitu vokal atau vokoid dan konsonan atau kontoid. Lalu, struktur fonotaktik atau urutan fonem ada tiga, yaitu onset, nuklus, dan koda. Onset adalah sebutan bagi konsonan yang posisinya berada sebelum vokal. Lalu nuklus adalah sebutan bagi vokal, sedangkan koda adalah sebutan bagi konsonan yang posisinya berada sesudah vokal.
Lalu jenis silabel atau suku kata itu ada dua, yaitu terbuka dan tertutup. Jenis silabel terbuka adalah jenis silabel yang diakhiri oleh vokal, sedangkan jenis silabel tertutup adalah jenis silabel yang diakhiri oleh konsonan. Baik teman-teman, untuk kluster yang pertama ada kluster STR. Kluster STR terdapat pada kata strategi. Struktur silabelnya adalah konsonan, 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 vokal. Struktur fonotaktiknya adalah onset, 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 nuklus, dan jenis silabelnya adalah terbuka. Untuk kluster selanjutnya adalah kluster SK. Kluster SK terdapat pada kata skala. Struktur silabelnya adalah konsonan, konsonan, vokal. Struktur fonotaktiknya adalah onset, onset, nuklus, dan jenis silabelnya adalah terbuka. Lalu untuk kluster selanjutnya ada kluster ST. Kluster ST terdapat pada kata stadion. Struktur silabelnya adalah konsonan, konsonan, vokal. Struktur fonotaktiknya adalah onset, onset, nuklus, dan jenis silabelnya adalah terbuka. Lalu untuk kluster selanjutnya ada kluster SKR. Kluster SKR terdapat pada kata skrip. Struktur silabelnya adalah konsonan, 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 vokal, konsonan. Struktur fonotaktiknya adalah onset, 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 nuklus, koda, dan jenis silabelnya adalah tertutup. Dan untuk kluster terakhir ada kluster SL. Kluster SL terdapat pada kata slip. Struktur silabelnya adalah konsonan, konsonan, vokal, konsonan. Struktur fonotaktiknya adalah onset, onset, nuklus, koda, dan jenis silabelnya adalah tertutup. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan beralih pada materi yang terakhir, yaitu analisis alofon. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu alofon. Alofon adalah variasi atau realisasi bunyi fonem, atau dengan kata lain, alofon adalah variasi dari pembunyian fonem. Baik teman-teman, untuk contoh yang pertama yaitu fonem A. Fonem A pada kata pada termasuk ke dalam suku kata terbuka, karena setelah fonem A tidak ada konsonan yang menghalanginya. Jadi, fonem A pada kata pada dibaca secara lepas, sedangkan fonem A pada kata ayah termasuk ke dalam suku kata tertutup, karena setelah fonem A ditemukan konsonan yang menghalanginya. Jadi, fonem A pada kata ayah, ayah dibaca tidak lepas, karena pada saat penyebutan fonem A tersebut, bunyi A langsung tergeser oleh alat ucap menuju faringal atau yang menyempitkan faring sehingga bunyi A menyatu dengan bunyi H atau Lalu yang selanjutnya ada fonem I. Fonem I pada kata padi termasuk ke dalam suku kata terbuka, karena setelah fonem I tidak ada konsonan yang menghalanginya. Jadi, fonem I pada kata padi dibaca secara lepas. Sedangkan fonem I pada kata petik, petik termasuk ke dalam suku kata tertutup, karena setelah fonem I ditemukan konsonan yang menghalanginya. Jadi, fonem I pada kata petik dibaca tidak lepas, karena pada saat penyebutan fonem I tersebut, bunyi I langsung tergeser oleh alat ucap menuju bunyi velar sehingga bunyi I menyatu dengan bunyi ke. Lalu yang selanjutnya ada fonem U. Fonem U pada kata haru termasuk ke dalam suku kata terbuka, karena
setelah fonem U tidak ada konsonan yang menghalanginya. Jadi, fonem U pada kata haru dibaca secara lepas. Sedangkan fonem U pada kata busuk termasuk ke dalam suku kata tertutup karena setelah fonem U ditemukan konsonan yang menghalanginya. Jadi, fonem U pada kata busuk dibaca tidak lepas. Karena pada saat penyebutan fonem U tersebut, bunyi U langsung tergeser oleh alat ucap menuju bunyi velar sehingga bunyi U menyatu dengan bunyi K. Lalu yang selanjutnya ada fonem E. Fonem E pada kata cabe termasuk ke dalam suku kata terbuka karena setelah fonem E tidak ada konsonan yang menghalanginya. Jadi, fonem E pada kata cabe dibaca secara lepas. Sedangkan fonem E pada kata bebek termasuk ke dalam suku kata tertutup karena setelah fonem E ditemukan konsonan yang menghalanginya. Jadi, fonem E pada kata bebek dibaca tidak lepas karena pada saat penyebutan fonem E tersebut, bunyi E langsung tergeser oleh alat ucap menuju bunyi velar sehingga bunyi E menyatu dengan bunyi K. Lalu yang terakhir ada fonem O. Fonem O pada kata gado termasuk ke dalam suku kata terbuka karena setelah fonem O tidak ada konsonan yang menghalanginya. Jadi, fonem O pada kata gado dibaca secara lepas. Sedangkan fonem O pada kata tokoh termasuk ke dalam suku kata tertutup karena setelah fonem O ditemukan konsonan yang menghalanginya. Jadi, fonem O pada kata tokoh dibaca tidak lepas karena pada saat penyebutan fonem O tersebut, bunyi O langsung tergeser oleh alat ucap menuju faringal atau yang menyempitkan faring sehingga bunyi O menyatu dengan bunyi H atau Baiklah teman-teman, mungkin hanya ini yang dapat saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk menyimak materi yang telah saya sampaikan. Salam sejahtera dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.